tempat kuburan, akan terkuburnya, akan tumpasnya dengan bahasa Malaysia, baruhu pemberitahuan daripada baginda tempat akan tewasnya musuh pada peristiwa Badar. Situ nanti akan tumbangnya Abu Jahal, situ nanti dengan Umayyah, sana nanti dengan Utbah, situ nanti dengan Rabi'ah. Ini sebelum peperangan berlangsung. Nabi kita sudah beritahukan kejadian-kejadian yang akan berlaku setelahnya. Nah, ma tajawaza ahadun minhum mawdi'ahu alladhi asyara ilaihi. Sebelum berlangsungnya peperangan, Nabi kita dengan tegas mengatakan di situ nanti akan tewasnya Abu Jahal, di situ nanti dengan Umayyah. Jadi dari sejumlah tidak kurang daripada 70 orang yang tewas, yang mati pada perang Badar, satu persatu Nabi kita sudah tunjukkan tempat tewas dan juga gugurnya. Jadi kata Rawi, tidak ada seorang pun yang teranjak sedikit pun daripada tempat yang Nabi kita tunjukkan. Kalau di sana Nabi kita tunjukkan adalah Abu Jahal telah meninggalnya di situ. Begitu juga dengan yang lainnya. Ma tajawaz ahadun minhum mawdi'al ladzi asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Mu'amaratu Quraisyin, kesekongkolan daripada Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Fatimah radhiyallahu ta'ala anha qalat ijtama'a musyriku Quraisyin fil Hijr, telah berkumpul kufar Quraisy di Hijr Ismail, faqalu idza marra Muhammadun alaihim, mereka berkata apabila Muhammad lewat di hadapan mereka, darabahu kullu wahidin minhum darbah, masing-masing satu persatu daripada mereka akan memukulnya. Qala fasami'tuhum, jadi Sayyidatuna Fatimah mendengar, saya dengar omongan dan keputusan daripada mereka. Padakhalat ala ummiha fasami'athum, padakhalat ala ummiha fa akhbaratha fadzakarat dzalika lahu. Sayyidatuna Fatimah menceritakan tentang perkara tersebut kepada Sayyidatuna Khadijah. Qala fadzakarat dzalika lahu, kemudian Sayyidatuna Khadijah menceritakan perkara tersebut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau beritahukan kepada mak beliau dan juga sekaligus diberitahukan kepada baginda Nabi Sayyidatuna Fatimah. Faqala ya bunayyati umskuti, hei anakku diam saja, senyap saja. Summa kharaja, ente enggak usah risau, enggak perlu takut, senyap saja, diam saja. Summa kharaj, kemudian Nabi kita keluar. Padahal alaihimul masjid, Nabi kita masuk masjid dan lewat di hadapan mereka. Falamma ra'uhu qalu ha huwa dza. Setelah Nabi kita lewat di situ, mereka mengatakan itulah dia. Wa aqadu fi majalisihim, dan dengan mereka berada pada posisi pada tempat duduk masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mengangkatkan pandangannya kepada baginda, apalagi kalau sampai memukulnya. Jadi pada waktu Nabi kita lewat semuanya tergamam. Begitu. Jangankan pukul, tendang, terjang, tampar, tumbuk, misalnya, untuk mengangkat mata pun tidak ada yang berani. Qala ma rafa'a ahadun minhum ilahi basara walam yakum ilahi rajulun minhum, dan tidak ada yang berdiri. Fa'aqbala, terus Nabi kita datangin mereka tadi itu, hatta aqama ala rusihim, sehingga sampai Nabi kita tegak berdiri di hadapan mereka. Fa'akhadha qabdatan minat turab, Nabi kita genggam, Nabi kita ambil segenggam tanah, farama biha nuhurahum, Nabi kita lemparkan segenggam tanah atau debu tadi itu ke leher-leher mereka. Summa qala syahatil wujuh. Itu ceritanya, syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum qad khaba man hamala dhulma qasin hamid. Itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Itu semuanya rumus, itu semuanya rahasia.
syahatil wujuh akan mengena muka-muka mereka semuanya. Lontaran kalau dengan perantaran kita hinama ramait itu kesannya sebagaimana kekuatan kita. Tapi kalau pada tu alladzi ramahu Allah, maka kesannya sebagaimana dengan keagungan, keperkasaan dan kehebatan Allah. Wa ma ramaita id ramaita itu ikhtiyari. Wa ma ramaita id ramaita itu adalah syariat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ra'a itu adalah hakikat. Jadi daripada ayat tadi itu, kalau dengan leluasa dan kemampuan daripada manusia yang pada saat debu pasir kita arahkan ke hadapan itu akan sampai kepada orang-orang yang di hadapan. Tapi bagaimana batu atau juga dengan pasir yang Nabi kita lemparkan syahatil wujuh, ternyata dengan pasir tadi itu terkena muka mereka semuanya, muka, belakang, kanan dan kiri. Itu kalau bukan mukjizat tidak akan mungkin berlaku perkara seperti itu. Syahatil wujuh. Fama asaba rajulan minhum bidzalikal hasatun illa qutila yauma badrin kafiran. Tidak ada seorang pun daripada mereka yang terkumpul tadi itu yang terkena hasad, yang terkena batu kerikil atau juga pasir daripada lontaran baginda Nabi, melainkan dia mati terbunuh kafir pada peristiwa Badar. Naam. Ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay ibn Khalaf yang dengan beliau akan membunuhnya. Kita ada dua, ada Ubay bin Khalaf, ada Umayyah bin Khalaf. Putra kepada Umayyah bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ada Ubay bin Khalaf, itu yang Nabi kita bunuh pada perang Badar. Ada Umayyah bin Khalaf yang menyiksa, mengazab, mentakdzib Sayyidina Bilal bin Rabah. Qala tahdiduhu sallallahu alaihi wasallam li Ubay ibn Khalaf bi qatlih. Riwayat karena Ubay ibn Khalaf qala hina iftada Ubay bin Khalaf terbalik, Umayyah yang terbunuh pada peristiwa Badar, sedangkan dengan Ubay yang mengancam baginda Nabi setelah berakhirnya peristiwa itu. Qala kana Ubay ibn Khalaf hina iftada, berkata Ubay bin Khalaf setelah membebaskan anaknya, wallahi inna indi la farasan a'lifuha kull yaumin parakan min darah. Sesungguhnya saya mempunyai kuda yang aku beri rumput, aku beri makan pada tiap hari parakan. Parakan itu adalah timbangan, takaran kalau dengan bahasa kita, atau sukatan daripada jagung. Wal aqtulanna 'alaiha Muhammadan, dan aku akan menggunakannya untuk membunuh Muhammad. Babalagat ucapan tadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa sebelum Badar, sebelum perang Badar. Babalagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal ana aqtuluhu insyaallah. Nabi kita bersabda, justru ana yang akan membunuhnya. Riwayat itu secara berhadapan. Jadi pada waktu ditanya, ternyata Ubay bin Khalaf mengatakan, ini sudah saya peruntukkan baik dengan pedangku ini atau juga dengan kudaku yang lincah ini untuk aku membunuh Anda. Nabi kita dengan santai saja mengatakan, justru saya yang akan membunuh kamu nanti. Bal ananda diaqtuluk. Falamma kana yauma Uhudin, pada peristiwa Uhud, aqbala Ubay muqanna'an atau muqanna'an fil hadid ala farasihi tilka. Ubay bin Khalaf datang dengan takanno, dengan memakai pakaian besi tertutup daripada ujung ke ujung, daripada kepala sampai ke kaki. Qala ala farasihi tilka, dengan menunggang kuda yang telah dilatih dan juga dipersiapkannya. Yaqulu la najautu in naja Muhammad, tidak akan selamat saya kalau Muhammad itu selamat. Pokoknya bukan aku kalau sampai dia boleh terlepas daripada cangkramanku. La najautu in naja Muhammad. Fahamala, maka dengan Ubay langsung saja melancarkan serangan untuk menyerang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuridu qatlahu. Qala al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, fa'tarada lahu rijalun minal mu'minin. Fa'tarada, kemudian disekat dan dihalang oleh sejumlah sekian daripada kaum muslimin.
Itu dengan Ubay dengan siap siaga untuk menyerang baginda Nabi, dicegat dan dihalang oleh sejumlah sekian daripada pasukan Islam. Nabi kita bersabda, biarin, kasih laluan. Nah, kan seperti saya teringat film-film cowboy begitu kadang-kadang. Biar. Nah, itu dalam film karate lah seperti itu. Allah, mati semuanya. Tapi yang paling hebat tuh pukulan yang ke belakang, diserang daripada belakang dengan pedang. Dia dapat melepaskan pedang itu dengan santai saja. Serangkan sudah pedangnya. Jadi serangan daripada orang lain semuanya nggak ada yang kena, semuanya terlepaskan. Dan serangan dia semuanya kena sasaran. Dia kan krak, kluk, patah lehernya, krak, patah belakangnya, langsung terjungkir balik, semuanya mati. Dengan dia hampir hancur kepala, dah bersimbah darah, muka berdarah, kepala belakang terjatuh berkali-kali, tidak mati-mati. Itu mukjizat abad keberapa yang seperti itu? Jadi kita kadang-kadang terpikir juga, betul kah? Kira-kira memang betul kah ada film-film hakikatnya yang seperti itu kah? 30, 40 lawannya. Ya serang yang 40 orang tadi itu, satu orang saja. Film-film India hampir seperti itu, Cina seperti itu, Jepang pun juga seperti itu. Jadi bukan satu melawan satu, satu melawan 10, satu melawan 100. Kadang-kadang sampai ke kubu mereka, didatangin satu persatu. 15 orang, 20 orang, semuanya pakai parang, semuanya pakai tombak. Dia cuma saja rakyat. Yang pakai tombak itu semuanya tumbang. Itu punya kekuatan dari mana? Nah, itulah saya tak ngerti. Itu lebih daripada mukjizat lagi. Jadi Nabi kita bersabda, biarin. Kalau tarikahu, bagi laluan, kasihkan dia jalan. Wa afsara, dan Nabi kita pun melihatnya. Qala wa afsara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turquwata Abi Khalaf, turquwah celah lubang Aba Khalaf, Ubay bin Khalaf, min furjatin sabiqatil baidati wa diri'. Turquwah nih apa bahasa kita, biji dah nih, yakun lam yakunil ladzi lakum halqom bahasa Arab. Yakun lam yakun jim lah yakun yakun. Kenapa dengan bagi Nabi daripada celah-celah baju besi yang dipakai. Min furjatin, celah lubang, sabiqatin yang merata, yang liput, yang sampai menutupi seluruh anggota tubuh, sabiqatil bayda, tupi, duruk, baju besi. Jadi topi, kalau kita di Shah Alam, saya akan tunjukkan pakaian yang dimaksud dengan duruk itu seperti apa. Jadi mungkin sebagian kawan-kawan sudah sampai ke sana. Depan Rausyah ada satu restoran nasi Madin namanya Rausyah. Jadi ada celah-celah pemisah antara tupi dengan baju. Baju kan daripada leher ke bawah, tupi sampai ke tengkuk. Nah, celah-celah itu kelihatan dari sini. Nabi kita Nabi kita dari jauh lihat ada bolongan, ada celah di situ. Qala, semuanya tertutup kecuali itu yang nampak kelihatan. Qala fata'anahu biharbatin. Kemudian Nabi kita tombak Ubay bin Khalaf dengan harba, dengan tombak. Fawaqa Ubayun an qaumihi, maka Ubay langsung anfarasi, terjatuh daripada kudanya. Walam yakhrud min ta'natihi dam, tapi yang anehnya sedikit pun darah tidak keluar daripada kesan tombakan. Tapi kita pelan saja, bukan seperti kita memanah. Nah, salah saja. Tidak sampai menusuk, terkena sedikit saja, berdarah pun tidak. Ubay jatuh langsung meninggal. Ubay jatuh mengorok seperti kerbau atau seperti lembu. Qala Sa'id,
fakasara dhil'an min adla'ihi, maka tombakan bagi Nabi tadi itu mematahkan salah satu daripada tulang rusuknya. Fabidzalika nazala wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha harama. Kamu tidak melemparkan saat ketika kamu melemparkannya, akan tapi Allah yang melemparkannya. Kata ulama, wa ma ramaita id ramaita itu syariat, walakinnallaha harama itu adalah hakikat. Iyyaka na'budu itu adalah syariat, wa iyyaka nasta'in itu adalah hakikat. Fa'atahu ashabu wa huwa yakhur khiwara sauren. Maka pada saat ketika itu dikerumunin oleh pasukannya, di saat dia lagi mengorok, khor bunyi seperti lombok. Faqalu ma ajazaak, kau punya orang yang paling tidak tahan derita, jaza asalnya derita atau mengeluh. Ma ajazaak, alangkah mengeluhnya kamu. Itu cuma karena dikit sangat, tapi kamu sudah menderita. Ma'ajazaak ay ma'akalla sabrak, ma'ajazaak, alangkah sedikitnya kesabaran dan ketabahanmu. Itu cuman hadas, lecet sedikit saja, terkoyak sedikit saja. Fadzakara lahum, Ubay bin Khalaf dengan yakin dan dalam ingatan, tidak pernah padam daripada ingatannya, mengatakan kepada mereka ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aqtulu Ubayya, justru aku yang akan membunuh Anda. Jadi kata Ubay bin Khalaf, summa qala walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah kekuasaan Allah Jalla wa Ala, law kana hadzal ladzi bi, kalau seandainya sentuhan ujung mata tombak baginda Nabi tadi itu terkena kepada warga pasar Majar, qala ahla dzil majaz, itu nama pasar, Okas, Nadwa, Majaz, itu diantara daripada nama-nama pekan mereka. Maksudnya kalau dengan sentuhan ujung tombak tadi itu terkena warga supermarket, semua yang di supermarket itu akan mati. Qala lamatu kulluhum. Pamata Ubayun qabla ayyaqdama Makkah. Ubay meninggal dunia sebelum Nabi kita kembali ke tanah suci Mekah pada tahun ke-8. Wallahi, jadi kata Ubay juga dengan riwayat yang lain, laulam yusibni, kalau seandainya aku tidak terkena tombaknya baginda Nabi, illa biriki, melainkan hanya dengan ludah beliau. Kalau seandainya tidak ada senjata tajam yang Nabi kita gunakan selain daripada terkena ludahnya Nabi, aku pun juga akan mati. Qala laqatalani alaysa qad qala ana aqtuluh. Apakah kalian tidak tahu, tidak yakin perkataan daripada beliau, justru aku yang akan membunuhnya. Jadi mungkin ceritanya bukan biasa-biasa saja. Ini cerita luar biasa dengan kejadian yang luar biasa. Tapi yang luar biasa daripada yang luar biasa, orang kafir punya keyakinan seperti itu. Dengan ancaman baginda Nabi, dikatakan ancaman tadi itu yang membuat Ubay bin Khalaf tidak ikut serta pada perang Badar. Naam. Qala baruhu sallallahu alaihi wasallam bihalaki Kisra, pemberitahuan baginda tentang kemusnahan Raja Kisra. Anna Kisra lamma kataba ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba Kisra ila sabihi bi San'a. Setelah Nabi kita menghantar surat mengajak Kisra untuk masuk Islam, maka dengan Kisra menghantar suratnya kepada sahibihi maksudnya kepada gubernurnya bi San'a, Yaman. Yatawa'aduhu wa yaqul, mengancam dan mengucapkan, ala takfini rajulan kharaja bi ardik yad'uni ila dinihi la takfiyannahu aw la af'alan nabik. Jadi Kisra menulis kepada gubernurnya di San'a, apakah kamu tidak bisa selesaikan, habiskan manusia yang mengancam-ngancam aku dan mengajak aku masuk ikut dia? Kalau tidak, la af'alan nabika kata wa kata, kalau tidak akan saya perlakukan ini dan itu kepada Anda.
Coba tolong diselesaikan. Kan gitu gaya orang hebat begitulah. Sapu daripada permukaan bumi. Habisin dia. Qala Baba'asa sahibu San'a, maka sahibu San'a gubernur Yaman mengutus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qara'a an-nabiyyu kitaba sahibihim, baba'asa sahibu San'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dua orang laki-laki, rajulaini jaldaini qawiyaini, dua orang laki-laki yang gagah perkasa, untuk menyampaikan surat daripada gubernur mereka. Tarakahum 15 lailatan summa qala idhabu ila sahibikum faqalu inna rabbi qatala rabbaka lailata. Jadi setelah yang dua orang tadi itu datang, Nabi kita pada awalnya tidak layan. Hari kedua baru Nabi kita terima kedatangan mereka dan surat pun juga diserahkan. Nabi kita tidak memberikan jawaban apa-apa, sebab isi surat memerintahkan kepada baginda Nabi untuk menghadap Raja Kisra. 15 hari kemudian, nanti dengan jawabannya, setelah 15 hari kedua-duanya itu datang kembali. Nabi kita bersabda, sesungguhnya Kisranya aku, Tuhannya aku telah membunuh Tuhannya kalian. Antara satu sama lain saling lihat-melihat, merasa takjub dan heran apa yang Nabi kita perkatakan kepada mereka pada waktu itu. Ternyata tidak lama kemudian datang berita bahwanya Syirawaihi, putra kepada Raja Kisra, telah mengeroyok dan telah membunuh orang tuanya pada malam hari itu. Qala Dihyatu summa ja'al khabar bi anna Kisra qutila tilka lailah. Kemudian datang berita bahwa Kisra telah terbunuh pada malam hari itu. Naam. Lebih lengkap Bazan. Jadi Bazan itu adalah sahibi San'a, amilil Yaman. Utusan kepada si laki-laki yang mengancam dan yang mengajak saya masuk pada agamanya. Bal murhu fal yarji ila dini qaumi, perintahkan dia supaya dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Wa illa, kalau tidak, fal yu'iduka yauman taltaquna fi taqtatilun. Kalau tidak, janjiin dia pada satu hari untuk kalian berperang dengannya, untuk kalian memeranginya. Fabasa Bazan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulaini. Bazan sahibu San'a mengutus dua orang laki-laki dan diperintahkannya untuk menyerahkan surat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat secara tertulis dan juga dengan ucapan. Fa amarahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil muqam. Tapi kita perintahkan keduanya untuk sementara waktu berdomisili di kota Madinah. Qala fa aqama ayaman. Kedua-duanya duduk tinggal di Madinah. Summa arsala ilaihima zata ghadatin. Pada satu hari Nabi kita utus utusan untuk memanggil keduanya. Faqalan taliqa ila Bazan. Kalian berdua kembali kepada Bazan dan beritahukan kepadanya bahwasanya Tuhan saya telah membunuh kaisarnya kalian, Kisranya kalian, fi hadhihi laila, pada malam kemarin. Pantalaqa, maka dengan kedua-duanya pun pergi ke Yaman dan memberitahukan cerita tadi itu kepada Bazan. Fakhbarahu fatahul khabara kadzalik. Tak lama kemudian ternyata dengan berita kemarin itu sampai kepada Bazan. Jawaban daripada Bazan, kalau memang benaran dia itu Nabi dan Rasul, maka akan terbukti apa yang diperkatakannya. Ternyata tidak lama kemudian datang berita daripada Rum, daripada kan Rum, Kisra penyembah api kan, daripada memberitahukan tentang kematian Kisra. Wa Ibn Abbasin, naam. Alaihissalam. Naam. Jaldaini artinya qawiyaini, yang gagah perkasa, kuat dan hebat. Antar daripada negeri ente dua orang Hulk Hogan, atau Hulk Hogan dengan Rick Martel misalnya, atau Hulk Hogan dengan Andre. Antar dua orang itu
untuk membawanya menghadap aku. Nah, falamma kataba ma'ahuma kitaban. Setelah kitab surat diserahkan kepada baginda Nabi, Nabi kita senyum lebar, senyum saja. Diancam-ancam seperti itu Nabi kita senyum. Iyalah kalau orang hebat memang begitu. Yang kelihatan pucat itu kita, sebab kita penakut. Orang yang hebat nggak takut dengan ancaman, badan kecil saja. Tapi masya Allah tabarakallah. Kan kita kadang-kadang nonton film-film karate, musuhnya tinggi-tinggi. Dan selalunya film karate Cina kalau melawan orang-orang Eropa pasti kalah. Britishnya, Prancisnya, Jermannya, wah gaya penampilan itu memang menakutkan seperti mau makan manusia. Tapi dapat yang kecil tadi itu melompat plak. Yang tinggi tadi itu kalah. Hebat betul sutradaranya, masya Allah tabarakallah. Kalau sampai ustadz juga terperangkap menonton itu memang hebat. Nah, qala tabassam. Nabi kita ajak kedua-duanya untuk masuk Islam. Wa faraisuhuma tarda'id, sedangkan hati mereka gemetaran. Qala irja', oke, balik dulu kalian berdua. Irja'ani yaumakuma wa atiyani li ghadin atau wa atiyani al-ghad. Ba ukhbirukuma ma urid. Kalian pulang dulu, datang besok hari dan aku akan beritahukan apa yang ingin saya sampaikan. Faja'ahul ghad faqala abligha sahibakuma, sampaikan kepada yang mengutus kalian berdua bahwasanya Tuanku telah membunuh Tuan Kisra fi hadhil lailah li sab'i sa'atin, 7 jam berlangsung daripada malam hari itu. Jadi berlangsung kira-kira pada pukul 1 pagi. Wa innallaha sallata alaihi ibnahu Syirawahi faqatalahu, Allah telah meleluasakan anaknya Syirawai dan dia yang membunuhnya. Faraja ila Bazan fa aslama huwa wal abna alladzina bil Yaman. Bazan masuk Islam dengan semua keluarganya, seisi istana Bazan memeluk agama Islam. Lama qadima kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kisra kataba ila Bazan amilhi bil Yaman anibas ila hadzal rajul alladhi bil Hijaz rajulaini jaldaini min indika falyatiyani bihi. Faba'atha Bazan qahrumani, pengawalnya, wa rajulan akhar, jadi pengawal pribadi, katakan saja ketua polis negara atau ketua polisi, dengan salah seorang yang menemaninya. Wa kataba ma'ahuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ayatawajjamahuma ila Kisra wa qala li qahrumani unzur ila rajuli wa kalimhu wa atini bi khabari. Coba datangin, ngobrol kalian dengan dia dan sampaikan beritanya kepadaku. Faqadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqbaru faqala arja hatta tatiyani ghadan. Falamma qadaw alaihi bakharahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah qatala Kisra wa sallata alaihi ibnahu Syirawahi fi lailati kada. Pada malam apa Allah telah meleluasakan anaknya Syirawai pada bulan apa, hari apa, atau malam apa, jam berapa. Nabi kita informasikan kematiannya secara detail dan yang membunuhnya. Qala li'iddati ma madha minal lail. Qala hal tadri ma qatutaqul? Ente ini sadar enggak? Kamu ngomong begitu tuh kamu sadar enggak? Apa yang kau omongkan? Nah, ente ngomong dengan siapa dulu? Yang ngomong tadi itu adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Jadi mereka nampak kebingungan. Sampean ngomong begitu tuh, sadar tak apa yang kalian katakan, apa yang kamu katakan? Qala hal Allah yaqulu akhbirahu hal tadri ma taqul tukhbir lidzalika nukhbir an malika bidzalik. Itu akan kami informasikan kepada raja kami. Iya, Nabi kita kata sampaikan seperti itu kepada raja kalian. Naam akhbirahu dzalika ani, ucapan itu atau pernyataan itu daripada saya. Wa qula lahu inna dini, dan katakan kepada rajamu itu sesungguhnya kerajaanku, pemerintahanku, agamaku akan sampai batas ukuran sampainya kerajaan Islam.
Inna dini wa sultani sayablugh ma balagha mulka Kisra wa yanta ila muntaha al-khuffi wal hafir, daripada ujung ke ujung, daripada ujung pemerintahnya Kisra sampai pada ujung timur tengah pengembala onta dan kuda. Wa qula lahu, dan katakan kepadanya juga, in aslamta ataituka ma tahta yadik. Jadi diancam, sekarang jadi mengancam pula. Katakan kepada dia, kalau kamu Islam, aku akan berikan semua kekuasaan yang ada pada anda. Ataituka ma bi yadik. Qala rahimahullah, qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala wa yantahi ila muntal khuffi wal hafir wa qula innaka in aslamta ataituka ma tahta yadik. Faqadima ala Bazan, maka dua orang utusan tadi itu pun datang kepada Bazan dan menceritakan tentang kejadian yang berlaku. Faqala wallahi ma hadza bikalami malikin. Ini bukan ucapan seorang raja. Ancaman yang begitu yakin itu bukan daripada orang yang memerintah. Qala ma hadza bikalami malikin wala nanzuranna maqal, kita akan buktikan apa yang diperkatakannya. Kalau memang benaran dia Nabi, akan berlaku seperti apa yang dikatakannya. Falam yanshad lam yalbas illa qalilan. Tidak lama kemudian datang surat daripada Syirawaihi, amma ba'du, aku telah bunuh Kisra orang tua saya, ghadaban li Farisin, kena ambilkan hati seorang prajurit yang dibunuhnya. Lamma kana yastahilu min qibali asyrafiha fakhud liat ta'ata mimman kibalak khud ya ta'ah, ambilkan baiat kepada rakyat-rakyat yang ada di pemerintahanmu untuk taat dan setia kepada saya. Wala tahjanna rajul alladzi kataba laka Kisra bisababihi bisyai, dan jangan kau celak laki-laki yang mengantar surat kepada Kisra. Jangan kau celak dan jangan kau cerca dia. Falamma qara'ahu Bazan, saat ketika surat tadi itu dibaca oleh Bazan, qala inna hadzal rajula lanabiyyun mursal, yang sungguhnya laki-laki itu adalah seorang nabi yang diutus. Maka dengan Bazan dan putra-putrinya daripada warga Farsi pun masuk Islam. Wa qala liqahrumanihi kaifahu, hei kesini kamu, bagi utusan tadi itu. Saya mau tanya, sebab Kahruman adalah pengawal pribadinya Bazan. Bagaimana dia? Setelah masuk Islam, bagaimana dia? Jadi kata Kahruman, ma kalamtu rajulan qad, aku tidak pernah ngobrol dengan seseorang yang paling berwibawa dan berpengaruh di sisiku daripadanya. Qala hal ma'ahu syarafun, apakah dia punya kemuliaan? Tidak. Qala wa muradu bi syarafi zinatul malik wa ubbahatihi. Hal kana ma'hu syaraf, apakah ketika kau ngobrol dengan dia itu dia memakai pakaian yang ada apa namanya tata jasa, ada siapa bahasa kita sini bintang-bintang, ada pangkat, bahasa pangkat, pingat, ada pingat-pingat di sini, ada mahkota, ada senapang, ada bintang. Kemudian ada apa lagi di situ, ya, seperti yang dipakai sama Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, Jenderal penuh, bukan kopral. Kopral itu cuma baris begitu saja dua, itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu yang bintang-bintang di sini, tanda jasa yang bertaburan di sana sini sebagai seorang raja. Tidak ada yang seperti itu, tapi sederhana saja, tapi membuat orang jadi ketakutan. Qala baru na'am. فوجه هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له
Nabi kita menjawab, kalau perkara yang saya sampaikan itu daripada saya akan hentikan. Tapi itu adalah Allah yang mengutus aku. Nah, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bihalaki rajulin min ru'usil musyrikin, pemberitahuan daripada baginda tentang binasanya, meninggalnya salah seorang tokoh Quraisy, tokoh musyrik. Nah, jadi Nabi kita antar utusan mengajak kepada salah satu tokoh Quraisy, tokoh musyrikin, salah seorang daripada warga musyrik, mengajaknya untuk masuk Islam. Setelah diajak, dia tanyakan kepada si utusan tadi itu, Tuhan yang kamu ajak saya untuk aku beriman kepadanya itu daripada emas atau daripada perak atau daripada batu? Qala hadal ilah yang Anda ajak aku untuk menyembahnya, apakah itu daripada emas atau daripada perak atau daripada tembaga? Maka dengan laki-laki itu pun kembali, setelahnya Allah utus sa'iqah, petir daripada langit yang membakarnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitariki la yadri, sedangkan dengan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan kembali tidak mengetahui. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha qad ahlaka sahibak, Allah telah membunuh dan telah memusnahkannya. Wa nazala qaulu tabaraka wa ta'ala wa yursilu sawa'iqa, dan Allah hantarkan petir, fayusibu biha may yasha, dan dia menimpa sesiapa saja yang Allah kehendaki. Pemberitahuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan kaum muslimun akan menjajaki kota Hira. Hira adalah salah satu daripada kota besar yang ada di Kufah. Nah, Munsarifan tidak ada tamar buta. Hajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munsarifan min Tabuk. Munsarifahu. Hajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munsarifahu Rasul daripada Tabuk. Aku hijrah menjumpai baginda Nabi masa Nabi kita kembali daripada Tabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-Hira al-bayda qad rufi'at li. Tuh, Nabi kita tunjukkan Hira telah Allah singkat dan Allah perlihatkan kepadaku. Tayangan live daripada kota Madinah atau perjalanan kembali menuju ke Madinah. Tuh Hira, Allah telah memperlihatkannya kepadaku. Wa hadhihi Syahba bintu Nufaila al-Aziyah ala baghlatin Syahba mukhtajisatan bi khimarin aswad. Dan itu Syahba putri kepada Raja Kisra sedang berada di atas kuda dengan mengenakan kerudung hitam. Fakultu ya Rasulullah. Jadi Nabi kita kata, Allah telah perlihatkan istana kaisar kepadaku dan aku melihat anak gadisnya sedang bermain di hadapan istana. Ya Rasul, jangan tidur bang. Ya Rasul, kalau pada saat ketika kami akan menaklukkan kota kerajaan Kisra, dan pada waktu dengan kami sampai ke sana, ke Hira, berkenan tak? Mungkin lebih kurang ayatnya seperti itu, atau dengan bahasa secara langsung, kalau entar nanti kami sampai ke sana, hadiahkanlah Syahba itu kepada saya. Boleh? Saya pengenkan dia. Tapi kita kata, oke, dia untuk kamu. Kan santai banget ngomong masalah tabarakallah.
Ini cerita Hera itu negara besar. Katakan saja California. Jadi saya katakan, tuh California berada di sebelah kiri kalian. Lihat. Itu nanti anaknya Bill Clinton akan sedang bermain kuda, sedang berenang di tepi pantai. Jadi kata salah satu daripada santri saya, Syekh, kasihkan aja mana? Kalau kami sampai ke situ, iya itu untuk kamu. Itu gimana kira-kira dengan kawan-kawan? Saya mengatakan, iya sahabat bin Nobel itu untuk ente, dihadiahkan. Baik, bagaimana kejadiannya? Fakultu ya Rasulullah, innahnu dakhalnal Hira, kalau kami sampai ke sana, fawajadtuha, dan saya temukan dia semacam mana yang Nabi kita katakan sedang bermain kuda dengan menggunakan kerudung hitam, kama tasifu fahiyali, dia untuk saya. Nabi kita dengan selanya mengatakan, dialah, dia untuk kamu. Haha, hebat. Free, gratis. Bawa saja. Falamma kana zaman Abi Bakrin wa faragna min Musailimah, di zaman Khalifah Abu Bakar dan kami selesai daripada peperangan memerangi Musailimatul Kadzab. Wa faragna min Musailimah akhbarna ala Hira, selesai menumpaskan pasukan Musailimatul Kadzab pada peristiwa Hadikatul Maut. Di situ dinyatakan jumlah bilangan pasukan Musailimah sejumlah tidak kurang daripada dalam 40.000 orang dalam benteng yang tidak akan mungkin dapat dihancurkan dengan senjata raksasa seperti apapun. Tapi ada di antara daripada sahabat Nabi seketika serangan demi serangan semuanya gagal. Justru yang menyerang itu yang tumbang, justru yang menyerang itu yang binasa, yang mati. Jadi pada seketika itu dilirik daripada jauh, tidak akan mungkin dengan kita bisa melancarkan serangan kecuali kalau kita mampu untuk membuka pintu gerbangnya daripada dalam. Kata Sayyidina Sa'id bin siapa tuh? Sa'id bin Zaid itu siapa nama sahabat tadi itu? Jadi kalau kalian berkenan, letakkan aku di ujung mata tombak yang paling besar dan lemparkan aku ke atas benteng itu. Jadi dengan al-manjadid yang besar, dalam berapa puluh orang yang menolaknya, lalu terbang beliau tadi itu sampai masuk ke dalam benteng tersebut dengan lincah pedang dan senjata yang beliau gunakan sampai berhasil untuk membuka pintu gerbangnya. Kalau kalian sudah dengar lantunan takbir daripada dalam, serbu dan masuklah kalian semua.